Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas official statistika SDA 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul analisis pengaruh produk domestik regional bruto atau PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Anggota kami ada Ikhlas Daya, saya sendiri, Abidus Levi, Malas Alvia, Sofia Ismilajia, dan saya Ananda. Baik, di sini masuk ke abstrak dari penelitian kami. Penelitian ini menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur periode 2014 hingga tahun 2024, menggunakan metode regresi linear OLS dengan data sekunder dari BPS. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan. Model terbukti valid melalui uji asumsi klasik dan korelasi Pearson dengan R-square sebesar 0,9037 atau 90%. Peningkatan PDRB terbukti berperan dalam menurunkan kemiskinan meskipun distribusi manfaat ekonomi masih perlu diperhatikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara umum itu tercermin dari produk domestik regional itu atau PDRB. Nah, yang menjadi indikator dari PDRB-nya itu sendiri adalah kapasitas ekonomi daerah. Di Jawa Timur sendiri itu eh, dinamika pertumbuhan PDRB seringkali dikaitkan dengan yang pengentasan kemiskinan. Nah, beberapa studi yang sebelumnya itu ada dari Sabuga untuk menunjukkan bahwa PDRB juga sama dengan beberapa variabel seperti ekonomi dan IPM itu eh, berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Ada juga penelitian sebelumnya yang menganalisis dengan antara PDRB di Jawa Timur, yaitu dari Aldina yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan PDRB itu berpengaruh positif. Jadi ada kontradiksi di kedua penelitian ini. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara PDRB dan kemiskinan di Jawa Timur. Baik, selanjutnya adalah penyebab pustaka. PDRB atau disebut produk regional bruto merupakan nilai total tambahan bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. PDRB ini dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu current price serta harga constant price. Penyusunan data PDRB di Indonesia mengikuti standar internasional sistem neraca nasional atau SNA 2008. Perhitungan PDRB ini menghitung selisih antara nilai output produksi dengan input antara yang digunakan pada proses produksi, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi tiap sektor ekonomi dalam wilayah tersebut. Lalu, untuk definisi kemiskinan, menurut definisi pada PPS, kemiskinan ini merupakan kondisi di mana rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk berada di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pangan, dan non-pangan. Garis kemiskinan ini didasarkan pada data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan melalui Susenas, yang mencerminkan kebutuhan pokok pangan dengan standar 2.100 kilokalori per sehari, serta kebutuhan non-pangan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sandang. Lalu untuk metode regresi linear, regresi linear adalah metode statistik yang memodelkan hubungan linear antara variabel dependen Y dan variabel independen X. Model dinyatakan sebagai Y sama dengan 1X plus error, di mana 0 adalah intercept dan 1 adalah koefisien perubahan Y terhadap X. Error adalah residual. Estimasi parameter ini dilakukan dengan metode ordinary least square atau OLS yang meminimalkan jumlah kuadrat residual. Asumsi regresi linear meliputi hubungan linear, residual independen, varians residual konstan, homoscedasticity, distribusi residual normal, dan tidak ada multikolinearitas tinggi antara variabel independen agar hasil valid dan stabil. Lalu untuk OLS atau ordinary least square adalah metode estimasi paling umum dalam regresi linear yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah kuadrat dan selisih antara nilai observasi aktual dan nilai prediksi model atau residual. Secara matematis, OLS ini mencari parameter estimasi dengan meminimalkan fungsi kuadrat residual dan dapat diperoleh dengan rumus matriks beta X transpose dikali X dengan lalu dikali dengan Y, di mana X ini adalah matriks variabel independen dan Y adalah vektor variabel dependen. OLS ini mengasumsikan linearitas hubungan variabel, residual independen homoscedasticity, variansi residual konstan, dan normalitas residual untuk validasi inferensi statistik. Lalu, untuk evaluasi metrik kami menggunakan 4 populasi. Yang pertama adalah Frisch-Pagan. Frisch-Pagan ini uji untuk mendeteksi homostakitas pada model linear dengan menguji variansi residual yang tidak konstan. Statistik PP dihitung dari jumlah observasi dan koefisien determinasi regresi kuadrat residual terhadap variabel independen. Nilai p-value signifikan menandakan adanya heterosceditas. Dengan 0,5. Lalu, selanjutnya adalah Durbin Watson test. Tes ini digunakan untuk menguji autokorelasi residual order pertama dalam regresi linear. Nilai DW atau antara 0 sampai 4 dengan nilai sekitar 2 berarti tidak ada autokorelasi. DW lebih dari 2 menunjukkan autokorelasi positif, dan DW lebih 2 autokorelasi menunjukkan negatif. Hasil uji membantu memastikan validasi model regresi. Lalu untuk Kolmogorov-Smirnov, uji non-parametrik yang membandingkan distribusi data observasi dengan distribusi teoritis, biasanya normal. Mengukur selisih maksimum fungsi distribusi kumulatif, empiris, dan teoritis. Hipotesis nol menyatakan data sesuai distribusi yang diuji. Lalu terakhir adalah korelasi Pearson. Metode statistik ini bertujuan untuk mengukur kekuatan
dan arah hubungan linear antara dua variabel kontinu. Koefisien korelasi R bernilai antara 1 hingga +1. Jika R sama dengan +1, itu mengartikan hubungan positif sempurna. Kenaikan suatu variabel diikuti kenaikan variabel lain secara proporsional. Lalu untuk R sama dengan -1, artinya menghubungkan negatif sempurna. Kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain secara proporsional. Dan akhir R sama dengan 0 menandakan tidak ada hubungan linear kuat, meski hubungan non-linear biasa ada. Rumus matematis ini menghitung konvergensi dan dinormalisasi dengan standar deviasi masing-masing variabel, sehingga bebas satuan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini untuk metodologi penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode kuantitatif dengan menggunakan bantuan bahasa pemrograman R. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dengan sampel 11 tahun untuk tiap variabel, di mana variabel produk domestik regional bruto menjadi variabel independen dan variabel persentase kemiskinan menjadi variabel dependen. Seluruh data diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik dengan tahun penelitian tahun 2014 hingga tahun 2024. Kemudian berikut merupakan deskripsi dari variabel penelitian yang diuraikan pada tabel operasional variabel. Yang pertama di sini ada PDRB dengan definisi operasional adalah pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang konstan pada satu tahun tertentu atau menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan skala data yaitu rasio. Kemudian terdapat persentase kemiskinan yaitu persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan dengan skala data rasio. Untuk teknik analisis data di sini yang pertama ada exploratory data analysis atau EDA yang mencakup analisis statistika deskriptif. Kemudian yang kedua terdapat pemodelan regresi linear menggunakan OLS atau ordinary least square. Kemudian yang ketiga ada uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas. Kemudian yang keempat terdapat analisis korelasi dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ada statistika deskriptif dari variabel-variabel yang kami gunakan. Pertama ini ada PDRB. Nah, dari tabel tersebut itu menunjukkan informasi dari variabel PDRB per kapita pada tahun 2014 hingga tahun 2024 di Jawa Timur. Nah, analisis data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata PDRB berdasarkan nilai konstan Provinsi Jawa Timur itu ada di angka 39.603,45 ribu rupiah. Kemudian nilai minimumnya ada di 32.703, di mana ini ada pada tahun 2014, sedangkan nilai maksimumnya ini 46.295, ini ada di tahun 2024. Nah, kemudian dari nilai standar deviasi dan varians ini menunjukkan bahwa PDRB ini persebarannya cukup luas. Nah, kemudian untuk persentase kemiskinan ini menunjukkan informasi dari variabel persentase kemiskinan pada tahun 2014 hingga 2024. Nah, analisis ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata persentase kemiskinan di Jawa Timur adalah 11,1%, sedangkan nilai minimum dan maksimum itu ada 9,56 dan 12,28, di mana 9,56 ini ada di tahun 9,56 ini di tahun 2024, sedangkan persentase kemiskinan tertinggi 12,28% ini di tahun 2014 hingga 2015. Kemudian dari nilai varians dan standar deviasi itu didapatkan bahwa persentase kemiskinan ini dia tidak cukup tersebar dibandingkan dengan data PDRB yang ada. Kemudian di sini untuk melihat pengaruh PDRB terhadap kemiskinan, kita melakukan pemodelan ordinary least square yang nantinya ini untuk mengevaluasi hubungan antara variabel yang ada. Nah, dari pemodelan ordinary least square ini kita mendapatkan persamaan Y sama dengan 19,0328022 min 0,0002.026 X1, di mana X1 ini adalah variabel PDRB. Nah, dari model yang ada, ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang tidak searah atau negatif antara variabel PDRB dan persentase kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2024. Nah, dari model tersebut itu juga memberikan nilai R-square yang cukup baik, yaitu 0,937 atau 90%, di mana nilai tersebut itu juga diasumsikan baik dalam merepresentasikan hasil model yang dibentuk. Selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik. Uji ini diperlukan untuk memastikan model OLS yang berbentuk memenuhi BLEU atau Base Linear Unbiased Estimator. Pertama di sini ada uji normalitas. Uji normalitas di sini dilakukan untuk memastikan apakah residual model mengikuti distribusi normal atau tidak. Pertama di sini ada Kiki plot. Terlihat bahwa sebagian besar titik residual berada dekat dengan garis diagonal dan berada dalam pita konfidensi, yang menunjukkan bahwa residual memiliki pola distribusi mendekati normal. Lalu juga dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil p-value sebesar 0,7726, yaitu kurang dari 0,05, sehingga hasilnya adalah gagal tolak. Selanjutnya, dilakukan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah varians residual pada model regresi OLS bersifat konstan atau tidak. Metode yang digunakan di sini adalah Studentized-Ridge-Pagan dengan hasil nilai BP sebesar 0,33788 dan p-value sebesar 0,5611. Karena p-value-nya kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah gagal tolak 0, yang artinya varians residual bersifat homogen. Selanjutnya, uji autokorelasi yang digunakan di sini adalah metode Durbin-Watson. Uji ini dilakukan untuk mendeteksi adanya hubungan antara residual dalam model regresi.
hasil menunjukkan nilai DW sebesar 2,6195 dan p-value sebesar 0,7699. Karena p-value-nya kurang dari 0,05, maka hasilnya adalah gagal telah nol, yang artinya tidak terdapat autokorelasi positif dalam residual. Nilai Durbin Watson yang mendekati 2 juga menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi. Maka disimpulkan bahwa model OLS telah memenuhi seluruh asumsi. Selanjutnya di sini ada analisis korelasi yang dilakukan. Di sini dilakukan untuk mengetahui hubungan linier antara variabel kemiskinan dan PDRB berdasarkan hasil yang didapatkan, diperoleh nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,9557 dengan p-value sebesar 4,459 sekian. Lalu nilai koefisiensi yang mendekati -1 menunjukkan adanya hubungan linier negatif yang sangat kuat antara PDRB per kapita dan persentase penduduk miskin. Ini menunjukkan semakin tinggi nilai PDRB, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di Jawa Timur selama tahun 2014 hingga 2024. Karena nilai p-value-nya jauh lebih kecil dari 0,05, maka hubungan ini juga signifikan secara statistik. Maka disimpulkan hasilnya ini memperkuat hasil uji asumsi klasik yang sebelumnya dilakukan. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah PDRB berdasarkan harga konstan berpengaruh pada persentase kemiskinan di Jawa Timur, meskipun pengaruh yang diberikan adalah pengaruh tidak searah. Hasil dari model OLS yang ada juga memberikan nilai R-square sebesar 90%, di mana nilai ini menunjukkan bahwa hasil model dapat dikatakan baik. Hasil pengujian asumsi klasik juga menunjukkan bahwa model OLS yang terbentuk memenuhi semua pengujian. Hasil dari pengujian korelasi didapatkan terdapat hubungan yang sangat kuat dan bersifat negatif, yang mana semakin meningkatnya nilai PDRB, maka semakin rendah pula persentase kemiskinan yang ada. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.